Satu, action. Halo Imet, Halo. selamat pagi. Hari ini kita sudah kembali. Selamat pagi dulu. Selamat pagi juga, Imet. Hari ini kita sudah kembali di episode selanjutnya dari Wujud Unggul Consumer Talk bersama dengan saya Kadek Sinta Narayani. Saya Dito dari marketing Canvas Digital. Oke, Digital Consumable yang sekarang sudah rebranding menjadi Wujud Unggul Media dan Tinta. Karena kalau di Wujud Unggul sendiri itu selain kita jualan printer ya Mas ya, kita juga ada banyak sekali bahan-bahan Betul. yang support kebutuhan digital printing kayak gitu. Berbagai macam bahan. Betul. Berbagai macam bahan. Nah, apalagi hari ini WMED kita sudah bersama dengan Canvas ya Mas ya? Ya, Canvasman dari Media Tinta. Mas, kalau misalnya canvassing kayak gitu, itu aktivitas atau rutinitasnya kayak gimana Mas? kalau rutinitas sehari-harinya sih mungkin biasanya saya hari Senin ya seperti awal minggu lah gitu, yaitu mungkin saya ya ngobrol lah sama teman-teman karena udah lama nggak ketemu seminggu kan. Satu minggu full ada di luar kota nggak ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada kebutuhan dari customer atau mungkin ada teman-teman yang perlu dikunjungi, itu mana aja itu saya jadwalkan di hari Senin gitu. Sekalian mungkin saya loading untuk barang. Jadi teman-teman yang ada di luar kota tuh jangan usah khawatir. Mungkin misalkan contoh di daerah barat gitu, saya biasanya menyiapkan bahan-bahan yang biasanya dibutuhkan untuk teman-teman kebutuhan printingnya ya gitu loh. Printingnya di arah barat itu semuanya saya siapkan di mobil. Jadi bisa sekalian kunjungan, bisa sekalian saya ambilkan barangnya langsung gitu. Jadi di hari Senin itu kayak ngumpulin schedule dan juga inputan kira-kira bakal kemana aja gitu ya Mas ya di hari Senin. Berarti mungkin meeting dan lain-lain juga hari Senin ya Mas ya? Ya betul, di hari Senin tuh pasti ada meeting, ada ngobrol dan lain-lain. Ya, ngonten juga sama Markom. Ngonten juga sama Marco. Ngonten juga sama Markom di hari Senin WMED semua. Nah, itu kalau misalnya berarti kan bawa mobil gitu ya Mas ya? Betul. Di dalam mobilnya dibawain bahan-bahan kayak gitu. Kalau misalnya lagi berkunjung, kemudian mobilnya ini nggak muat gitu untuk dibawain bahan-bahannya, apakah kita juga punya armada untuk ngebawain bahan-bahan keluar Surabaya? Nah, itu juga ya, penting juga buat teman-teman yang ada di luar kota ini ya. Jadi tidak hanya saya yang akan keliling ke daerah Jawa Timur, kita juga ada truk nih. Khusus truk dari Wujud Unggul yang bisa support langsung ke lokasi teman-teman di luar kota gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman mungkin kebutuhannya ada di bahan banner itu kan panjang sekali ya, panjang sekali dan sangat berat. Itu nggak akan mungkin saya bawa. Betul, karena tidak muat di dalam mobil. Pasti nggak muat dalam mobil gitu. Jadi ada truk yang memang khusus dijadwalkan ke seluruh kota-kota yang kita tuju. Nanti ada jadwalnya sendiri. Minggu pertama kemana, kedua kemana, minggu ketiga kemana, itu semua ada schedule-nya. Jadi teman-teman misalkan saya udah lewat di daerah teman-teman mungkin kita ada lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita ada lagi, ada mobil lagi gitu. Ada jadwalnya, muatannya juga jauh lebih banyak. Jadi mau pesen berapapun aman. Mau pesen berapapun dan bahan apapun ya Mas ya? Bahan apapun aman. Itu kira-kira kalau Wujud Unggul sendiri punya berapa armada truk Mas? Kalau armada untuk saat ini ada satu. Ada satu armada truk itu yang bukan yang engkel ya, itu yang panjang. Yang gede ya? Yang gede, yang panjang itu ada satu. Dan juga kita juga ada pickup banyak sih kita ada sekitar 4 unit pickup. 4 unit pickup. Untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan bahkan kalau memang perlu ya kita harus sampaikan keluar. Nah, itu kan kalau misalnya canvassing, itu sampean ambil di kota-kota apa aja biasanya, Mas? Tergantung area sih. Saya juga ada barat juga ada, timur juga ada, selatan juga ada. Barat itu daerah barat di Jawa Timur itu di mana aja, Mas? Daerah barat itu mencakup di Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Caruban, sampai Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, itu area saya.
Berarti sampai main benar-benar ke sana ya? Betul. Ke tempatnya customer. Sampai ke lokasi. Sampai ke lokasi. Sampai ke lokasi. Apalagi kalau misalnya ada titipan. Bahkan mungkin kadang-kadang kan gini Mas. Ketika sampean main ke Madiun seperti itu. Nah, saya ini adalah pengusaha printing di Madiun yang saya belum bermitra dengan Wujud Unggul kayak gitu. Tapi kemudian mungkin saya hubungi Wujud Unggul, saya pengen dibawain sampel, mau lihat nih perbandingannya dari bahan yang saya udah pakai dari tempat sebelah sama dari Wujud Unggul gitu. Kira-kira karena kita belum bermitra, apakah Mas Dito akan nyamperin saya di Madiun atau gimana? Pasti. Jadi saya itu ke customer bukan hanya orang yang memang sudah beli. Oke. Orang yang memang baru berbisnis pun saya pasti samperin. Atau memang orang yang belum bermitra dengan kita, pasti saya juga datengin. Jadi tidak hanya ketemu orangnya, nggak hanya tahu bahannya seperti apa, sampel juga saya bawa. Jadi bisa tahu nanti ini sampelnya seperti ini, mau dites limnya seperti apa, kerekatannya seperti apa, bisa semuanya. Berarti langsung datang bawain sampel. Bawain sampel. Bahkan kalau mau langsung beli, bawain barangnya juga langsung. Gitu. Jadi bisa. Nah kalau misalnya dengan di mobil itu kan nggak mau terlalu banyak gitu ya Mas. Betul, pasti. Biasanya itu customer itu yang banyak dimuat langsung sama Mas Dito itu bahan apa aja Mas? Paling banyak itu stiker ya. Stiker. Stiker, ada stiker A3, ada stiker roll. Stiker roll kita juga kan bermacam-macam kan. Tinggal konsumen itu maunya seperti apa sih gitu loh. Jadi kita sesuai kebutuhan juga ada. Ada yang di versi yang ekonomis sampai yang premium itu semuanya ada. Tergantung dari customer. Mintanya seperti apa kita adain. Gitu. Berarti bahkan meskipun bahannya sebenarnya belum ada di Wujud Unggul, tapi kalau udah kebutuhan customer diusahain ya Mas ya. Tapi kita ada kok. Jadi kita versi yang untuk yang ekonomis, yang versi Cina, versi yang standar, versi yang premium semua juga ada. Tinggal kita kasih sampelnya mau ini kita punya yang seperti ini, tinggal nanti customer kan tahu apa sampelnya seperti apa, cocoknya yang mau pakai yang seperti apa itu ada. Gitu. Nah berarti kita bisa menyimpulkan kalau Mas Dito ini aktivitasnya itu keliling Jawa Timur gitu. Keliling Jawa Timur. Traveling tapi langsung dengan sebagai pekerjaan. Gitu. Traveling. Kerja juga bisa dibilang traveling juga iya. Traveling iya, kerja iya. Tapi di luar dari pekerjaan sebagai kanvasman media tinta Wujud Unggul, hobinya apa sebenarnya Mas Dito? Sekarang ini banyak kegiatan ya mungkin lagi banyak FOMO lari ya. Lari culture ini. Gitu loh. Culture ini. Dari sejak kapan lari Mas? Kalau larinya sendiri sih baru tahun ini ya. Tapi kalau persiapannya udah dari tahun lalu. Karena dulu bengkaknya udah keterlaluan ya. Jadi persiapan udah setahun yang lalu. Gitu. Gimana tuh maksudnya? Berat badan. Berat badan itu udah terlalu bengkak dulu. Jadi persiapan udah dari tahun lalu buat ngurusin badan. Tahun ini udah mulai lari. Gitu. Berarti dulu sempat overweight dan kayaknya nggak kuat nih kalau langsung dibuat lari. Pasti nggak akan kuat. Jadi makanya persiapan dari tahun lalu udah. Berarti sebenarnya bukan orang nurunin berat badan dengan lari, tapi bisa aja orang nurunin berat badan untuk lari ya Mas ya? Bisa. Bisa. Jadi turunin badan dulu biar supaya nanti larinya nggak terlalu berat, lebih enak. Betul juga. Lebih enak. Kalau dari gemuk langsung mau ke lari, takutnya cedera nanti. Iya gitu. Benar. Jadi akhirnya nggak akan semangat lagi untuk lari gitu loh. Emangnya dulu sebelum hobi lari itu Mas yang membuat sampai overweight ya kita bilang ya di sini. Ya emang betul. Gak apa ya? Betul. Berarti sebelum itu hobinya apa Mas? Kalau misalnya sebelum lari itu hobinya dulu? Sebelum lari mancing. Hobi bapak kan gitu, mancing. Berarti karena mancing diam. Sambil melamun, sambil kira-kira jual apa ya minggu depan ini gitu. Omset kira-kira udah aman belum ya? Itu bisa dipikirkan dengan mancing. Gitu. Jadi dulu pelariannya
mancing, meskipun sampai di tempat pancing pun masih dipikirin juga. Betul, masih mikir. Masih mikir nanti. Ini notanya gimana? Kok belum open gitu. Inilah curhatan dari produk spesialis BUMN semua. Jadi BUMN semua diusahakan. Ya. Kalau misalnya emang bahannya udah nipis, stoknya udah nipis, siap-siap untuk order, disiapin juga budgetnya. Betul. supaya order. Der langsung gitu ya. Gitu. Kan lebih enak juga di BUMN, jadi nggak ada tanggungan-tanggungan lagi. Nggak ada tanggungan lagi. Gitu. Mau order lagi, mau repeat order, langsung kita kirim. Betul. Jadi dulu mancing, kemudian sekarang masih mancing atau gimana, Mas? Masih. Masih juga ya? Masih mancing. Sebenarnya mancing itu daya tariknya di mana, Mas? Kita bisa apa ya? Kalau kita mancing kan nunggu ikan nih ya, nunggu ikan datang itu kan lama. Itu sambil kita itu berantem sama pikiran sendiri sih. Antara ini kok nggak dapet, antara besok ini udah Senin, ini harus laporan apa ya? Itu asiknya di situ sih. Kadang-kadang kita walaupun diem tapi isi hati dan pikiran itu berkelahi. Makanya serunya di situ, serunya. Makanya mancing sambil bengong biasanya. Bengong. Itu kalau udah bengong itu di rumah istri ngomel-ngomel pasti. Udah dari Selasa sampai Sabtu nggak di rumah. Minggu ditinggal mancing. Sampai rumah nih pasti kena omel. Senin kalau open nota nggak banyak juga kena omel. Ya. Begitulah yang namanya curhatan bapak-bapak sekaligus produk spesialis, sekaligus pemancing, sekaligus pelari culture ya. Nah, kenapa tuh Mas dari yang mancing gitu ya, dulu mancing, kemudian juga mungkin ada dari diri sendiri merasa udah overweight, kemudian kenapa tiba-tiba terpikir untuk lari? Arahnya tiba-tiba ke sana tuh. Jadi gini kalau kita lagi kanvas itu kan nggak hanya pikiran ya, kita dikurasnya gitu, hari ini harus kemana, habis ini kemana, tapi fisik itu juga harus dituntut gitu, secara tidak langsung ya. Jadi kalau misalkan udah over, tenaga juga nggak bisa maksimal, kita tuh akhirnya seharusnya ya yang di hari ini sudah sampai di kota ini, akhirnya belum. Gitu. Jadi schedule-nya juga akhirnya berantakan gitu. Jadi harus mulai olahraga nih, gitu loh. Jadi olahraga. Tapi dengan seperti itu akhirnya ya kerjaan jadi lancar gitu. Mau bawa berat barang yang segimanapun aman gitu. Karena terkadang kan juga teman-teman juga pegawainya itu kan kadang-kadang perempuan ya kan, kasihan juga disuruh ngangkat gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya harus saya angkat gitu loh. Gitu. Makanya dengan olahraga ini bisa lah untuk mengcover pekerjaan saya gitu. Jadi ada manfaatnya juga untuk pekerjaan gitu. Tapi dalam setahun terakhir udah mulai lari, aktif lari sekarang ya, ikut-ikut event-event gitu ya. Pasti, ya. Dan kemudian juga itu weekend, di weekday-nya kerja. Tapi itu secara langsung realistis di kehidupan Mas Dito itu berasa ya Mas ya? Oh sangat. Berasa ya? Sangat. Badan lebih enteng. Badan lebih enteng, satu. Badan lebih enteng, pikiran lebih fresh. Karena katanya Dokter Tirta sih ya. Gitu. Katanya Dokter Tirta. Katanya kalau kita hobi lari itu mau nyelesain masalah itu gampang. Gitu. Penjelasannya nanti di YouTube-nya Dokter Tirta. Aku juga nggak. Kok bisa dengan lari masalah menjadi enteng gitu? Coba cek ke YouTube-nya Dokter Tirta. Lebih lengkap di sana. Betul. Jadi abis nonton live kita hari ini dilanjutkan ke live-nya Dokter Tirta. Betul. Jadi biar agak nyambung gitu loh. Oke, tapi itu kan berarti secara langsung itu berpengaruh ke pekerjaan ya Mas ya? Pasti ya, berpengaruh ke pekerjaan dari mungkin satu tadi badan lebih ringan, kemudian juga tidak gampang sakit, gak gampang ngantuk juga. Lebih aman juga berkendara ya. Betul, jadi kalau misalkan ya kita kan mungkin bisa dibilang hidupnya di jalan ya. Jadi ya suka dukanya ya mungkin kalau pas kita ngantuk mau berhenti di mana, mau tidur di mana susah gitu. Betul. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mulai olahraga jadi rasa ngantuk itu berkurang. Jadi tinggal malam aja lah ngantuknya. Jadi siang aman. Enggak yang ngantuk sepanjang hari gitu. Enggak aman. Apalagi kan kalau kemana-mana kan pasti sendiri ya Mas Sendiri di mobil, di tol, jalanan lurus kayak gitu. Sepi dan lain-lain. Apalagi kalau mau
dengerin musik, sinyal nggak ada, ya udah diem-dieman gitu. Oh iya, maksudnya? Ada. Ada satu daerah itu yang memang sinyal susah sinyal gitu loh. Di mana itu, Mas? Biasanya itu di daerah kita bukan daerah, mungkin saya lewat kayak hutan-hutan, kayak di Baluran, kayak di Banyuwangi kan lewat Baluran. Itu sinyal susah gitu loh. Apalagi itu treknya panjang gitu loh, panjang. Jadi kita ngelamun juga bahaya gitu loh. Kita mau dengerin musik juga nggak bisa. Nanti kalau udah ke kotanya aman gitu. Memang ya itu suka dukanya gitu. Suka dukanya gitu. Iya, suka jadi dukanya makanya kan kalau pasti. misalkan ngantuk di jalan, waduh bahaya banget. Bahaya banget pasti. Ini mungkin juga selain kita ngobrolin soal selama ini ketika kita kan ngasih rekomendasi bahan, ngasih rekomendasi printer, rekomendasi bisnis yang bisa dimulai untuk image, kita mulai memberikan rekomendasi hobi baru. Hobi baru. Hobi baru gitu ya. Hobi yang mungkin teman-teman yang kayak saya dulu ya, yang berat badan angkanya 9 di depan. Wow, itu. Wow. Mungkin mau nyoba, boleh lah. Gitu. Boleh lah. Karena nggak ada ruginya ya. Nggak ada ruginya kok. Nggak ada ruginya. Itu ya investasi untuk masa depan. Betul. Apalagi untuk bapak-bapak yang selain aktivitas fisiknya berat, aktivitas pikirannya juga berat. Juga berat. Semua. Nah, itu pressure. Betul. Pressure dari mana-mana ya. Jadi gimana cari hobi yang itu bermanfaat juga nih. Untuk diri sendiri, pekerjaan, keluarga juga. Betul. Karena kalau saya lihat dari story Mas Dito, biasanya nggak lari sendiri ya Mas ya? Oh enggak. Sama siapa biasanya lari Mas? Sama anak. Kebetulan anak saya laki kan. Suka lari juga. Diajak lari juga seneng dia gitu loh. Istri juga ngikut. Jadi ikut-ikutan lah sekarang. Ikut-ikutan akhirnya. Jadi suaminya lari ya mau nggak mau dia akhirnya ikut sekarang. Daripada ngomel di rumah ini nggak pulang-pulang. Ajak aja. Ayo diajak. Karena kalau misalnya diajak mancing bosan. Bosan pasti. Perempuan diajak mancing itu malah makin marah-marah gitu. Makin marah-marah nanti makanya. Apalagi kalau tempat mancing kan rata-rata bapak-bapak juga. Betul. Gak ada hiburan lain. Yang ibu-ibu lain diajak ngobrol nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau lari kan berbagai macam. Betul. Mau laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, udah oma-oma pun, anak kecil juga ikut. Gitu. Jadi semuanya happy. Jadi benar-benar ini kayak hobi lari yang baru yang sampai keluarga juga bareng, kemudian juga menambah efektivitas untuk pekerjaan gitu. Ini jadi kayak salah satu turning point di mana Mas Dito ini lebih berwarna nih kayaknya hidupnya. Iya, betul. Karena itu sampai istri sampean, sampai anaknya sampean ikut event kayak gitu. Ikut event kayak gitu kuat itu Mas ya? Awal saya enggak. Awal saya enggak gitu loh, terutama istri itu loh. Awalnya enggak gitu loh. Tapi lama-lama ya walaupun ngos-ngosan tapi nyampe gitu loh. Sampai rumah pun happy gitu. Jadi semuanya happy lah. Iya, dapat medali. Dapat medali. Wow, itu seru banget sih. Itu rekomendasi yang sangat oke. Jadi bodo amat orang bilang pelari konten, pelari culture, pelari FOMO. Bodo amat, yang penting manfaatnya dapat. Jadi nggak peduli mungkin di luaran banyak perbedaan mungkin dari segi umur, dari segi bentuk badan. Betul. Yang tua, yang muda. Tapi kalau di event semuanya sama. Di event bajunya semua sama. Jadi, walaupun ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang medium lah. Ya wis kita enjoy aja. Enjoy aja, Image semua. Enjoy aja. Ini bahkan kita ini baru ngobrol loh soal hobinya udah se-happy ini. Se-happy ini. Pantesan story-story kok full senyum. Full senyum terus. Full senyum terus sepanjang lari. Meski jadi kayak ini jadi semangat. Walaupun kosong tapi tetap senyumnya. Karena banyak fotografer juga. Iya, betul. Fotografernya kita kalau lewat fotografer tuh harus mau nggak mau kuat gitu, mau kuat lari. Kalau udah lewat baru jalan kaki lagi. langsung enjoy gitu kalau ada fotografer. Dapat foto bagus ya semua. Harus bagus. Oke. Jadi memang ini kita mungkin lebih ke ngobrolin soal sisi lain atau kehidupan yang kita miliki sebagai kan di luar pekerjaan ya Mas. Ya. Karena semua orang itu punya sisi lainnya kayak gitu, di rumah seperti apa, di lingkungan kantor seperti apa gitu, hobinya seperti apa. Dan ini ternyata salah satu testimoni kita selain ngomongin testimoni produk ya. Ini testimoni dari gimana
ngambil hobi baru yang bermanfaat itu juga bahkan sebenarnya kayaknya kalau kita bisa simpulin bermanfaat positif ke diri sendiri, ke pekerjaan dan ke keluarga juga. Betul lah. Ke keluarga jadi juga. Nggak hanya untuk diri saya pribadi, tapi di pekerjaan pun berefek. Gitu. Berefek. Istri juga kayaknya kalau ikutan hobi lari kan masalah lebih enteng. Lebih enteng. Jadi mungkin ya karena itu tadi kan dari hari Selasa sampai Sabtu otomatis saya juga harus keluar kota, ketemu teman-teman di luaran kota gitu. Jadi ya komunikasi sama keluarga kan hanya terbatas online aja gitu. Betul. Loh. Nah, jadi saya maksimalin di weekend full keluarga. Oke. Karena meskipun lari kayak gitu itu juga quality time ya Mas ya? Iya, quality time. Quality time yang zaman masih hobi mancing nggak dimiliki tuh. Iya, nggak dimiliki, betul. Karena hobi mancing juga kaki kan nggak gerak gitu. Betul. Kaki kan nggak gerak, jadi cuman badan, tangan gitu aja. Betul. Ya paling banyak ngelamun. Betul. Tapi untuk UMS semua yang mungkin masih hobi mancing, nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Nggak masalah. Diajak aja istrinya ke tempat pemancingannya. Siapa tahu juga tertarik gitu ya. Tapi di sini kita ngasih rekomendasi yang sudah dibuktikan langsung nih kalau hobi lari itu ternyata sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan jiwa raga. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mental health-nya gitu. Betul. Kesehatan mentalnya itu juga terpengaruh tuh UMS semua. Beban-beban pikiran dan segala macam. Hilang. Berarti ibarat kayak buka lembaran baru gitu tiap Senin gitu. Buka lembaran baru tiap Senin. Menyambut masalah baru dengan sudah happy. Nggak ngebawa masalah yang kemarin. Masalah kemarin ya udahlah. Kita buka lembaran baru lagi. Oke, lembaran baru. Mau kena omel, mau kenapa bodo amat, minggu depan kita ada event. Ya. Jadi nggak kepikiran tuh. Nah, seru banget kita udah ngobrolin soal hobi barunya Mas Dito ya, selaku canvassing tim Wujud Unggul Media Tinta. Yang ternyata salah satu upaya untuk bisa ketemu UMS dimanapun berada, bawain bahannya, kemudian bantu loading out juga. Bantu loading out ke tempat usaha ya. Mikul-mikul dan segala macam itu juga dilakukan. Itu semuanya dengan senang hati, tapi gimana caranya supaya semakin maksimal itu dengan ngambil hobi baru tadi. Hobi baru lari. Betul. Teman-teman BUMS juga banyak kok yang hobi sama gitu loh. Hobinya sama. jadi di event itu nggak hanya ketemu keluarga saya sendiri, tapi ada beberapa teman yang kita lari bareng. Oke. Ada. Dari UMS juga? Dari UMS. Ada itu. Tapi sampean pernah event lari itu cuma di Surabaya atau luar Surabaya juga? Luar Surabaya. Kemana aja tuh Mas biasanya? Saya pernah di Pasuruan. Pernah di Pandaan, pernah di Jombang. Nah, luar kota lagi mungkin kayaknya habis ini ada yang ngadain event di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Salah satu UMS kita. Itu juga event di Bojonegoro juga itu nanti? Iya, event di Bojonegoro. Oke. Di salah satu UMS di Bojonegoro, dia salah satu vendor dari eventnya itu. Oh, wow. Jadi saya harus datang. Oke. Wow, itu vendor di bagian branding anunya tuh Mas? Apa jersinya. Oh, jersinya. Oh, wow. Jadi jersey untuk para yang ikut larinya itu ya? Ikut lari fun run itu. Wow. Itu salah satunya UMS kita. Oke. Gitu. Itu di UMS kita yang menggunakan printer, bahan atau apa Mas? Printer dari kita, bahan dari kita, tinta juga dari kita. Oke. Jadi besok ini Mas Dito akan langsung menggunakan jersey yang dibuat oleh UMS yang kita support untuk kebutuhan printingnya. Wow. Jadi dari bahannya, dari tintanya, dari mesinnya, hasil jadinya pun nanti saya akan pakai. Oke. Jadi Mas Dito ini terlibat dalam semuanya tadi. Ya. Dari before produksi sampai kebutuhan produksi tadi apa aja, sampai after produksi dan diimplementasikan di event juga akan nanti dibuktikan sama Mas Dito. Wow. Tinggal tunggu story-nya ya. Tunggu aja di story saya. Tunggu story-nya. Instagram, di WA pasti muncul nanti. Pasti muncul itu @Bojonegoro ya. Pasti. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah mungkin ngobrolin soal event lari tadi gitu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya nih Mas kita mungkin tadi ngobrolin event lari, yang aku tanya soal brandingnya itu tadi. Okay. Nah, kalau brandingnya itu Mas jangan langsung murung baru kita bahas. Tetap ceria Mas.
Kita kalau event lari itu kan banyak tuh kayak samping-sampingnya itu nama-nama apa namanya sponsor dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga kayak papan namanya itu kan stiker itu ya Mas ya. Ada nomor dan segala macem. Nah itu biasanya kalau kita ngomongin soal bahan yang diwujud unggul, itu kita bisa pakai bahan apa aja tuh Mas? Kita kebanyakan ya. Jadi banyak itu yang di deket panggung, deket start finishnya, itu banyak kayak apa namanya stiker-stiker roll gitu. Betul. Yang dipasang di infraboard, di foam board, itu dipajang-pajang tuh banyak. Itu banyak. Jadi saya yakin itu juga dari stiker roll, karena kadang-kadang saya juga walaupun lari saya juga pengen tahu sih bahannya apa gitu. Saya pegangin gitu. Ini terbuat dari apa sih gitu loh. Kalau cuma lihat aja kan ngira-ngira. Jadi saya pegang, oh ini stiker roll ini. Ini kualitasnya seperti apa kayaknya tahu saya gitu loh. Kira-kira itu masuk ekonomis, medium, premium gitu. Itu saya tahu gitu loh. Nah itu kalau misalnya event lari kayak gitu tuh kan dia nggak terlalu lama ya Mas periode kita apply stikernya di apa namanya di media, di jalur larinya itu atau daerah tempat anunya itu ya, panggung segala macam. Nah itu kalau dari kita sendiri kita mungkin akan menyarankan pakai bahan yang mana tuh Mas? Tadi yang saya bilang di awal, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen gitu. Jadi kalau memang konsumen tuh hanya butuh di waktu yang tidak panjang gitu, kita akan sarankan di stiker yang ekonomis saja. Stiker yang ekonomis. Itu sudah cukup. Udah cukup ya? Udah cukup. Nah, tapi kalau memang untuk customer yang kebutuhannya itu untuk jangka panjang, apalagi kayak di mobil, di motor, itu kan jangka pasti panjang. Dia juga pasti inginnya detailnya juga dapet gitu. Betul. Kita juga ada yaitu stiker yang premium gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan, kita akan sampaikan ke customer, kita akan rekomendasikan sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Jadi bukan, oh ini bagus, enggak gitu. Sesuai kebutuhannya seperti apa. Jadi konsumen kalau misalkan mau yang bagus, yang hasilnya seperti ini, kita sampaikan premium. Tapi kalau waktunya pendek, lebih baik kita sampaikan ke yang ekonomis saja. Ekonomis. Nah kalau misalnya kita lagi mau ada customer yang dia itu butuh yang jangka waktu pendek saja, seminggu kurang gitulah, kita mungkin saranin bahan yang mana tuh Mas? Ini nih. Ini sudah cukup bagus ya untuk teman-teman BUMITS ya. Jadi kalau misalkan untuk branding yang memang waktunya nggak terlalu panjang, apalagi nggak ada medianya tuh nggak ada kontur-konturnya ya, datar, ini udah cukup banget. Dia udah glossnya udah bagus, lemnya juga cukup bagus lah untuk teman-teman branding itu. Jadi nggak hanya walaupun ekonomis, nggak hanya murahan lah istilahnya gitu ya, itu loh. Tetap kita kualitasnya juga bagus. Ini adalah Ritrama White Gloss yang 80 mikron ya Mas ya? Seperti ini. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya Mas ya? Belakangnya. Kadang kan kalau stiker yang Cinaan atau mungkin yang ekonomis itu kan belakangnya kan agak ada kuning gitu loh. Betul. Ini putih. Ini putih ya Mas ya? Putih. White gloss. Jadi mau dicetak dengan warna apapun masih bagus. Masih bagus gitu. Soalnya putih. Kecuali kalau agak kuning biasanya kan memang kalau dicetak dengan warna cerah biasanya agak turun gitu ya. Jadi atau mau dicerahin akhirnya tintanya boros gitu. Nah, kita nih punya nih walaupun ekonomis dia itu putih. Jadi mau dipakai untuk yang cerah, yang agak gelap, aman. Nggak terlalu boros di tinta. Nah, ini berarti ini salah satu saran yang kita rekomendasikan, Ritrama White Gloss. Untuk yang ekonomis ya Mas ya. Betul. Karena kita ada banyak banget jenis Ritrama. Banyak banget. Premium, medium sampai ekonomis ada semua. Jadi BUMITS butuhnya yang jangka waktu seperti apa, yang butuh waktu tingkat glossy seperti apa, seperti apa itu ada semua. Ada semua. Ini salah satu yang akan kita rekomendasikan yaitu Ritrama White Gloss ekonomis 80 mikron. 80 mikron. Nah, ini kelenturannya kayak gimana Mas? Oh ini bagus, dia nggak kaku. Nggak kaku ya? Nggak kaku. Pasti nggak kaku. Ini, bisa lihat ya, Untuk customer yang ada di kota-kota, apakah ada yang pakai ini? Banyak ya? Banyak. Biasanya mereka apply apa aja? Untuk medianya ya, media biasanya rata-rata
mungkin kayak di kaca gitu, terus di foam board, infraboard itu ada juga gitu loh. Bahkan kalau misalkan usernya teman-teman BUMS itu minta yang mungkin harganya agak on sedikit, budget. itu pakai ini pun masih bisa. Misalkan ada dari branding motor, itu masih bagus kok. Masih cukup bagus ya? Masih cukup bagus. Oke. Tapi kalau misalnya branding motor, pasti kita akan lebih rekomendasikan untuk yang premium mungkin. Betul, kita rekomendasikan premium, tetapi kan dari customer juga pasti akan kasih perbandingan juga ya ke user ya gitu loh. Biasanya BUMS itu biasanya stok beberapa barang, jadi kayak yang ekonomis, yang medium, yang premium biasanya ada. Gitu. Ya, jadi tergantung dari usernya, dari teman-teman juga. Kalau misalkan mau yang on budget tadi ya, itu ya ini masih cukup. Ini sudah cukup. Nah, sudah cukup. Media promosi, event-event, kemudian juga mungkin ada sale atau apa gitu betul, menuju akhir tahun kayak gini. Betul, nah, itu biasanya kita mungkin akan rekomendasikan untuk Ritrama White Gloss ini. Nah, tapi Mas kalau misalnya maunya tampilan yang matte. Oh, yang matte. Kalau untuk matte biasanya kan ada teman-teman mungkin diakalin pakai apa namanya laminasi matte, itu kita nggak usah. Nggak usah, karena kita sudah ada varian yang matte juga. Varian gitu matte juga ada? Varian matte juga ada. Jadi nggak usah khawatir, harus dilaminasi apa segala macam, nggak perlu. Nggak perlu, kita sudah ada yang matte. Varian matte juga sudah ada. Ritrama White Matte berarti? White matte. Ritrama White Matte, wow. Tampilannya di sini juga ada ya? Elegan nanti. Lebih lebih matte ya. Ini kalau ini mungkin glossy, tapi yang white matte itu lebih ke matte dia, doff gitu tampilannya. Untuk lem sama, kualitas lem, kualitas kelenturan itu nggak ada bedanya yang white gloss dengan yang matte. Hanya tampilannya aja dia matte. Hanya tampilannya matte. Tampilannya aja yang matte. Nah, di sini sebenarnya kita ada banyak banget sampel ya white matte semua. Ini mungkin teman-teman. Nah, ini white matte. Putih juga kan, sama kan? Betul. Nah, ini juga lemnya. Bisa dilihat. Nah, putih juga. Putih bersih white matte semua. Putih, nggak nguning ya. Nggak. Tadi ya, sama white matte sama, nggak ada bedanya. Cuman tampilannya aja beda. Betul. Mungkin bisa dilihat ini perbandingannya. Kalau dari kamera yang second cam-nya kelihatan Kak? Nah, ini adalah yang white matte, ini adalah yang white gloss. Nah, ketika kena cahaya, pasti tampilannya beda nih. Kalau yang gambar buah-buahan ini dia cenderung lebih glossy ya. Cenderung lebih glossy. Kalau yang ini dia kena cahaya itu nggak terlalu glossy. Dia lebih doff gitu tampilan untuk desainnya. Pastinya kalau misalnya WMX mau lebih jelas, mungkin bisa dibawain ya sama Mas Dito ketika nanti pasti ada di mobil nanti sampel-sampelnya pasti ada. Sampel-sampelnya. Nah, bisa tahu lemnya seperti apa. Tampilan seperti apa ada pasti. Sebenarnya untuk jenis kita dari ekonomis, medium premium masih banyak ya Mas ya? Banyak, sebenarnya banyak banget. Banyak banget tuh matte semua. Kalau misalnya mau tampilan yang lain, Kak saya maunya yang glossy tapi matte dikit nih. Ada. Nanti ada variannya. Jadi Ritrama itu apa aja nanti kita sampaikan. Ini loh permintaan seperti apa, ini punya kita. Nah, yang cocok yang mana? Gitu loh. Tinggal nanti dipilih, ya seperti ini, lemnya seperti apa, tahu semua. Siapa tahu juga tadi misalnya mau dilihat yang on budget seperti apa, yang hasil premium seperti apa, ketemunya yang medium tuh. Nah, boleh, misalnya nggak ada masalah. Ada tingkatan medium, itu juga WMX semua ada di kita. Jadi nanti tinggal ngobrol aja sama produk spesialis atau hubungi DM kita. Nanti kita arahin ke Mas Dito juga ya. Boleh. Biar nanti Mas Dito samperin tuh dibawain sampel-sampelnya, maunya seperti apa kayak gitu. Karena kita kalau ngobrol kayak gini kamera kita bisa tunjukkan, tapi pasti tidak akan maksimal. Maksimal. Karena kan dari kacamata lensa lah ya, bukan manusia langsung gitu loh. Betul. Dan kalau WMX mau kan nanti bisa pegang sendiri, ketebalannya, kelenturannya, adesifnya, kayak gimana itu langsung dibuktikan sendiri. Langsung buktikan aja, langsung. Yang pasti dari kita punya banyak banget seri Ritrama Vetrigoni ya, dari yang ekonomis, premium, medium juga ada, kayak gitu. Jadi semua jenisnya roll-rollan kita ada juga. Kalau ternyata butuh yang A3 plus aja, kita juga ada. Brand lain ya, untuk dari Wujud Unggul sendiri. Jadi nanti tinggal ngobrol aja ke produk spesialisnya, nanti kita arahkan ke Mas Dito untuk dibawain langsung ke tempatnya WMX. Betul. Jadi nggak usah khawatir kalau WMX mungkin kebutuhannya ini itu segala macam banyak. Nah, kita semua punya sampel. Betul. Jadi maunya kemana, maunya yang seperti apa, itu aman lah untuk semuanya. Betul. Ini Ritrama white matte juga. Nah, itu kan juga ada Ritrama block out dan black out, Mas.
Ya. Untuk block-out dan blackout itu dia masuk di ekonomi sama premium ya Mas ya? Ada 2 seri sih sebenarnya ini. Jadi ini tinggal yang block-out. ini. Ini yang block-out. Kita lihatkan belakangnya dulu. Nih, WMS. Dalamnya ini warna grey. Nah, itu cocoknya untuk gimana nih Mas? Untuk yang belakangnya warna hitam ini, bukan putih ini. Jadi kalau kayak gini tuh biasanya gini. Kadang kan dari user tuh sebenarnya sudah ada stikernya yang dulu gitu loh. Sedangkan waktu dikelupas itu terlalu banyak residunya tuh terlalu banyak. Takutnya juga rusak gitu loh. Jadi inilah fungsi dari blockout ini gitu loh. Ditempel langsung aja di stiker lamanya, aman gitu loh. Jadi stiker lama nggak akan kelihatan. Sisa desain yang lama. Sisa desain lama itu nggak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan gitu. Langsung tertutup sama stiker yang baru. Gitu. Jadi kita punya yang blockout ini belakangnya warna abu-abu ya Mas ya. Kita juga punya yang versi premium blackout. Itu hitam. Hitam banget. Jadi itu nutupi kalau misalkan desain lamanya masih mencolok ya, terlalu mencolok, warna terlalu cerah, tapi stikernya mau dikelupas susah gitu loh. Kayaknya nggak beli di WU nggak beli di WU lah. Nggak beli di WU ya? Kayaknya nggak beli di WU. Karena kalau untuk selama ini kita minim residu ya Mas minim ya? Residu. Minim banget. Minim Jadi residu. meskipun masih dipasang, dikelupas lagi masih aman. Aman. Harusnya masih aman sih kalau beli di WU ya. Betul. Jadi kalau untuk bahan-bahan stiker di kita itu minim residu WMS semua. Jadi ketika mau reposisi, ganti desain baru, entah di kaca, di media apa itu lebih mudah reposisinya untuk ganti desain yang baru. Tapi kalau memang sebelumnya itu pakai stiker yang banyak residunya, kita bisa sediakan blackout dan blockout. Kalau nggak terlalu desainnya nggak terlalu mencolok, pakai ini nggak apa-apa ya Mas? Pakai ini aman. Pakai ini aman. Aman kok. Pakai blockout ini. Tapi kalau misalnya warna anunya mungkin seperti ini mungkin ya, warna-warni kayak gini. Kalau untuk bahan-bahan stiker lain gitu, cerah banget, tuh banyak warna, tajam lah mungkin ya warnanya ya. Dan harus buru-buru ganti. Udah langsung aja blackout, udah tutup langsung. Aman. Langsung tutup dengan desain baru, promo baru, pakai yang blockout atau blackout. Nah, itu ada banyak sekali WMS kebutuhannya, nggak cuma yang belakangnya putih, kemudian belakangnya hitam, belakangnya abu-abu, yellowish ada, bluish juga ada ya di kita. Kebutuhannya langsung dihubungi ke produk spesialis, konsultasi dulu nanti ngobrol dulu aja kita. Betul. Takutnya ini ada yang mikir, wah nanti saya kalau nge-chat dikira langsung beli, padahal saya kan masih mau ngobrol dulu. Nggak masalah, kita ngobrol lewat chat boleh, mau telepon juga boleh, atau mungkin mau langsung ketemu juga silakan. Karena nomor juga aktif 29 jam. 29 jam, jadi aman. Soalnya ini alien WMS semua ya. Jadi kalau misalnya kita cuma 24 jam, ini 29 jam WMS. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang lain mungkin menawarkan, kita servis 24 jam, kita 29 jam. Nah. Bahkan di hari Minggu kalau lagi pegang HP dilayani itu. Betul. 29 jam kali 7. 29/7. Nah, tapi kalau misalnya juga WIMAGE lagi butuh ketemu kita dan mungkin juga daerahnya itu tidak sedang dilewati atau dijadwalkan untuk ketemu Mas Dito gitu ya. Kita ada event terdekat WIMAGE semua, yaitu event Epson ya Mas. Tapi ini untuk daerah Bali dan sekitarnya, tanggal 30 Oktober 2025, WIMAGE bisa main ke kantor Wujud Unggul Bali, itu di daerah mana nih? Kita ada di daerah Kargo Permai, Jalan Kargo Permai itu di Ubung Kaja dan Pasar. Jadi kalau untuk teman-teman yang tertarik di tengah kota lah ya, jadi aman lah untuk teman-teman dari sekitar situ, dari mau kemana-mana, dari mana aja itu nggak terlalu jauh. Betul, gitu. Strategis langsung kumpul di cabang kita di Wujud Unggul Bali. Di situ di daerah Ubung Kaja dan Pasar. Dan kita juga hadirkan printer terbaru Epson. Printer terbarunya Epson ini. Epson SC S7130 dan S9130. Dua langsung kita hadirin. Langsung launching. Kemarin itu baru di launching itu di Allprint. Betul. Yang nggak datang ke Allprint nanti datang ke event kita. Karena gratis WMS semua. Event kita gratis. WMS semua bisa datang bawa desain boleh,
Bawa bahan stiker sendiri boleh yang sudah digunakan, atau kita tes printkan dengan stiker kita juga bisa. Boleh. Kita di situ nanti hadirkan, langsung kita tes printkan boleh, konsultasi boleh, bawa pulang sampelnya juga boleh. Langsung boleh. Nah itu yang terdekat ya, tanggal 30 Oktober. Tapi untuk daerah Surabaya sekitarnya, langsung juga nanti untuk ngecek bahan-bahan kita, nanti kita akan bawakan showcase Duratak. Tapi nanti juga kalau misalnya tertarik sama bahan lain, kita bisa konsultasi bisa. Tapi yang pasti kita akan showcase Duratak, di mana itu akan kita hadirkan tanggal 5 sampai 6 November. Awal bulan November nanti. Awal bulan nih. Awal bulan. Event baru kan. Awal bulan event baru. Nanti kita hadir dengan beberapa bahan itu 2 hari. Tanggal 5 sampai 6 November. 5 sampai 6 November. 5 sampai 6 November. Itu gratis eventnya, langsung datang aja ke Wujud Unggul Official ya, di head office-nya. Kita di Indosiarena ya. Indosiarena. Nanti ketemu juga sama Mas Dito langsung. Boleh ketemu langsung. Langsung ketemu. Jadi nggak hanya ketemu bahannya, ketemu mesinnya, ketemu marketingnya, nih kantornya, ini kita nih gitu loh. Kita di ini sini. nih WUM seperti Wujud Unggul seperti ini loh. Gitu loh. Salah satunya. Karena kita ada beberapa kantor juga dan beberapa cabang ya. Beberapa cabang. Tapi untuk teman-teman daerah Surabaya, Gresik, mungkin dari Malang juga kalau mau datang boleh. Dari mana aja kalau lagi Surabaya. Kita dekat sama tol kan dekat. Jadi kalau mau dari luar kota pun langsung ke sini aman gitu loh. Nggak jauh udah sama tol. Betul, gratis juga. Kalau nggak bisa di hari pertama, di hari kedua. Di hari kedua masih ada. Nah itu nanti dari jam 9 sampai jam 5 sore ya, gratis di head office Wujud Unggul. Karena nanti selain bawain Duratak, kita juga hadirkan printer UV Jepang nomor 1 saat ini terbaik, Roland DJ Express UG642. Nah, Roland itu kalau dari bahasa teman-teman ya di luar kota ya, kalau saya customer saya, kalau udah Roland, Epson, wah nggak ada duanya lah. Nggak ada duanya lah, udah nggak ragu-ragu lagi. Nggak ragu lagi lah gitu loh. Kalau kadang orang ngomong, Roland, pantas bagus gitu. Epson, ya udah pasti. Iya, sudah tidak diragukan, sudah diterbukti. Apalagi kita memang sekarang ini support bisnis digital printing ya Mas ya, sama creative printing. Nah kalau yang mau EcoSolvent tadi di Epson itu ya, printer terbaru S7130, S9130, area cetak luas, warnanya lengkap banget. Kalau butuh yang UV, kita hadirkan Roland UG642. Nah, pasti itu customer Mas Dito udah pakai juga itu Mas? Ada. Pasti ada ya? Epson juga ada pakai, Roland juga ada pakai. Roland ada yang pakai, dan itu kalau misalnya di-collab kan dari Roland dengan bahan-bahan keren kayak Ritrama Fedrigoni, Duratak, itu pasti hasilnya itu keren banget. Keren banget pasti. Sudah terbukti, jadi WMH kalau misalnya mau buktikan juga, langsung datang ke event kita. Jangan lupa tes print ya. Betul. Kadang ini info aja ini. Kadang-kadang, ini pantas filenya dari kantor, bagus, kadang gitu. Kadang bahannya memang bagus, makanya hasilnya bagus. Nah, bawa sampel sendiri, bawa bahan sendiri boleh, bawa file sendiri, silakan. Nah, jadi tahu sendiri ini loh kualitas mesin kita, tintanya kita, dengan filenya dari WUMH. Ya, langsung datang aja, bawa bahan-bahan yang beda-beda yang dari WUMH sendiri. Dari WUMH sendiri boleh. Bawa desain yang beda-beda dari WUMH sendiri, nanti di situ buktikan tuh. Kalau misalnya dengan hasil cetak bahannya WUMH dengan hasil cetak, kalau kita pakai Ritrama, itu kira-kira lebih oke yang mana? Nah, gitu. Langsung buktikan aja. Betul, kita nggak lagi jualan bahasa sales di sini ya, tapi kita ngejelasin sesuai dengan testimoni yang sudah menggunakan. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Langsung datang aja. Langsung datang aja. Bawa sampel, bawa file, langsung cetak. Betul. Kita ada untuk link registrasi di bio kita ya di Instagram. Di situ bisa langsung daftar untuk event kita. Nggak ada biaya apapun, tapi kenapa daftar? Itu supaya nanti bisa kita hubungi. Kita reminder, Pak, jangan lupa datang ya. Kita besok ada event di Bali, kemudian juga di Surabaya. Jadi nggak ada ruginya. Kalau daftar di event-event kita, semuanya gratis, malah bermanfaat. Betul. Untuk WUMH semua. Bisa konsultasi gratis, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada kendala dari teman-teman, kebutuhannya seperti apa, seperti ternyata di Wujud Unggul ini ada gitu loh. Ada ternyata. Karena sebenarnya kalau WUMH mau tahu, kita nggak cuma jualan stiker WUMH. Waduh, banyak banget. Banyak banget. Wallpaper kita punya, sampai tripod kita punya Mas. Punya semua. Kita punya. Cuman kalau kita jelaskan
semua kayaknya sehari nggak cukup. Iya, 2 hari kita di sini tidak makan, tidak mandi, nggak mandi gitu. kita mungkin akan jelaskan langsung di event selanjutnya atau mungkin di live kita selanjutnya. Oke. Stay tune, pantengin aja ini sosmednya WU. Pantengin aja sosmednya WU. Untuk detail-detail event juga ada di sosmednya WU, di Instagram, Facebook semua. Kita pin semua biar WMATS gampang dapat infonya ya. Betul. Nah, WMATS semua itulah dia obrolan kita hari ini tentang beberapa bahan ekonomis dan juga yang lain-lain yang kita miliki ya di Wujud Unggul Media Tinta bersama dengan Mas Dito selaku Canvasman Wujud Unggul Media Tinta yang sudah nyamperin WMATS di mana-mana di luar kota. Lari bersama. Luar pulau juga ada, jangan lupa. Luar pulau juga ada. Betul, kita juga ngirim ke Indonesia Timur ya. Kita ngirim ke Indonesia Timur, kita juga kirimkan lewat ekspedisi ya Mas ya. Ada. Aman semua. Kalau untuk luar pulau yang dekat sini ada di Madura, itu juga saya juga ke sana. Oh iya. Mas Dito ini lintas pulau ini lintas biasanya. Pulau juga. Madura. Kemputan apa biasanya Mas? Semua ya? Dari Sampang. Sampang, ya, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, semuanya disamperin. Full 1 minggu di sana. Weh, jadi kalau misalnya lagi butuh kebutuhan, ada konsultasi dan segala macam disiapin, biar nanti ngobrol langsung sama Mas Dito ketika main ke kotanya WMATS semua. Saya Kadesi Tanarayani, pamit undur diri. Jangan lupa main ke sosmed kita ya, ada di Instagram, TikTok, kita di linkin ada, kita pastinya di YouTube juga ada, Facebook, personal sama page ada, Wujud Unggul Official, kita juga ada website kita www.wujudunggul.com. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.